dua materi, terus terakhir nanti bahas terkait tentang certification. Jadi ada 3 pertemuan lagi kira-kira ya, 3 atau 4 ya. Nanti kita cek lagi deh. Jadi nanti mungkin bagian casing ini nanti kita kalau udah kelar kita akan lanjut lagi ke modul berikutnya ya, masalah SNS dan SKS. Oke, kita mulai aja di sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Selamat datang di kelas untuk modul ke-9 ini. Kita akan bahas terkait tentang caching ya. Di sini kita akan lihat, kita akan bahas banyak banget terkait tentang caching, nanti di relasi cache dan juga code found ya. Ada juga lambda edge nanti. Di sini kita lihat, oke, ternyata karyawannya ini ya, cafe employee bisa dibilang mendapat feedback terkait tentang sistem coffee bean inventory itu terlalu lama nampilin mungkin informasinya ya di website cafe yang Sofia punya ya. Jadi itu mungkin kan kita udah lihat ya, kita punya website terus nanti ada informasi yang ternyata butuh lama waktunya untuk load datanya tadi. Dan si Sofia ini pengen nge-reduce latency nanti supaya load-nya nanti bisa lebih cepat. Gimana caranya? Di sini kita lihat gambar udah kelihatan banyak ya, tinggal sebagian ada yang masih abu-abu ya, masih inilah ya, masih belum kebuka semua. Nanti kita akan cover satu persatu ya. Nah, terkait caching, apa sih caching ini? Jadi challenge dari modern application nanti kayak gini ya. Jadi kita punya banyak user. Ya, gimana kalau user kita mungkin nggak hanya ribuan, tapi mungkin ratusan ribu atau jutaan ya. Mungkin kelasnya kayak kelas ya Tokopedia atau mungkin beberapa e-commerce yang terkenal misalkan ya. Di sini gimana caranya kita bisa melayani banyak banget request tadi dan banyak banget user ya. Dan terus aksesnya mungkin beragam ya, nggak hanya di mungkin di laptop aja. Sekarang kan ada mobile device ya, perangkat IoT juga yang mungkin memerlukan akses ke sistem kita juga. Dan terus requirement-nya itu sekarang mulai beragam ya, nggak hanya nanti gambar dan mungkin tampilan teks aja misalkan ya. Sekarang kan udah ada video misalkan atau mungkin online game ya, dan mungkin perlu beberapa layanan yang ternyata itu membutuhkan real time processing nanti. Nah, gimana caranya? Kita lihat di sini apa itu caching ya. Jadi caching ini bisa dibilang ini klien kita ya. Jadi nanti kan dia request data nih ya. Biasanya kan kalau tanpa caching dia request langsung ke originnya. Nanti bebannya lumayan besar ya di originnya nanti. Nah, gimana kita nge-reduce load-nya nanti? Kita bisa taruh cache di tengah ini. Jadi nanti klien request ke cache-nya dulu ya. Misalkan oh kontennya ada nggak nih? Ya kalau misalkan kontennya ada di cache-nya, oke, nanti diberikan kontennya ya. Nah, kalau misalkan nggak ada di sini, ya nanti kliennya akan request ke originnya nanti, ya. Dan nanti di sini dia akan dapetin kontennya tadi, ya, kayak gitu ya. Dan mungkin aja dia nggak langsung request seperti ini, tapi nanti sistem caching-nya yang nanti akan nge-handle request-nya tadi. Dan tergantung nanti caching-nya seperti apa ya. Apakah caching-nya di database, apakah caching-nya nanti di website-nya, kita akan lihat nanti ya. Jadi intinya sih cache ini tempat penyimpanan sementara di mana dia nanti yang akan nge-handle request dari si klien tadi ya. Dan terus kita lihat di sini, nah ada caching nanti di layer mungkin di sisi kliennya ya. Kita tahu kan kita pakai web browser Chrome atau mungkin Firefox. Nah, biasanya si browser itu dia nge-caching konten ya. Entah itu gambar mungkin atau mungkin template-nya nanti dia taruh di handphone kita ya. Jadi ini bisa dibilang lokal nanti ya. Terus ada caching nanti di sisi server ya. Bisa dibilang ini entah itu proxy atau mungkin nanti ada namanya edge location ya. Jadi caching nanti di sisi website nanti ya. Bukan nanti di sisi kita, tapi nanti di sisi penyedia layanan misalkan kita nanti gunakan ada CDN ya biasanya ya. Dan di sini ada namanya Amazon CloudFront untuk CDN-nya ya. Terus nanti di sini ada
caching juga, tapi di sisi database-nya. Ya, jadi pada saat aplikasi nanti pengen connect ke database ya. Jadi database cache nanti. Ya. Nanti di situ ada caching di sisi database-nya tadi. Ya, jadi ada di sisi kliennya lokal, ada di sisi nanti web kontennya nanti pada saat pengen akses ke server tadi ya. Nanti ada CDN. Dan terus ada juga dari sisi database-nya pada saat diakses kita ada namanya database caching nanti. Di sini ada namanya elastic cache ya. Kita akan bahas nanti semua. Di sini kita lihat ya benefit dari caching ya. Ini intinya nge-reduce latency ya. Udah pasti ya, kita pengen aksesnya itu bisa lebih cepat, terus mungkin ngurangin beban dari server kita nanti ya. Mungkin ada kebutuhan misalkan untuk user yang lumayan banyak ya, terus mungkin juga butuh akses yang lumayan cepat nanti ya, misalkan kayak gaming atau mungkin sharing konten ya, sharing multimedia, streaming nanti. Nah itu kita bisa gunakan si caching tadi ya. Dan pastinya untuk ngurangin beban pada saat memanipulasi data yang lumayan banyak ya, itu bisa juga salah satunya. Dan di sini kapan sih kita memutuskan untuk pakai caching ya? Jadi di sini kalau kita lihat alasannya mungkin pada saat expensive query. Jadi misalkan kita pengen query data terfavorit ya, kita lihatin nanti produk 1, produk 2 ya, produk 3 nanti di halaman home. Ini di halaman home, kita pengen nampilin nih di halaman home nanti ya. Di halaman home ya, dia pengen nampilin nanti data-data produk, terus di bawahnya produk-produk nanti ya. Nah ini kalau kita bilang sangat mahal ini, nampilin data produk. Kenapa? Karena dia kan dia harus query data ini apa, bisa bilang data penjualan mungkin dalam waktu 3 bulan ya. Itu sangat besar banget query-nya. Dimana kalau transaksinya di jutaan, ya itu nggak mungkin kita query dalam, oke lah kalau sekali query nggak apa-apa. Lagi ketika kita user akses halaman home-nya dari website kita, harus query data produknya nanti, dan itu sangat membebani dari server kita nanti ya. Terus di sini kita lihat lagi, apakah datanya itu sering banget diakses? Jangan-jangan datanya itu jarang diakses misalkan ya. Contohnya kayak gambar, video, apakah videonya sering di streaming oleh user ya, atau mungkin gambarnya sering dilihat. Nah itu kan mungkin semakin sering konten yang diakses, nah itu sangat cocok untuk digunakan caching nanti. Nah itu apakah datanya bisa di stale ya, kayak misalkan data rekening bank kita kalau bisa jangan di cache ya. Misalkan kita udah keluar duit 1 juta misalkan, terus tiba-tiba pas lihat di rekening kok masih ada 1 juta ya. Jangan sampai gitu ya. Jangan kita nyimpan informasi rekening kita ada berapa nanti ya. Saving kita ya, maksudnya balance kita ada berapa ya. Mungkin kalau misalkan caching kayak historical record, kita pernah kirim berapa banyak, itu nggak masalah ya, itu kita bisa cache. Stale artinya data ini ya, data yang mungkin sudah berumur berapa hari atau mungkin berapa jam ya. Nah terus di sini kita lihat apakah caching nanti ini ya apa sangat cocok ya kita tambahin, karena nanti penambahan caching ini bisa dibilang nambahin kerjaan developer ya. Karena nanti developer harus kayak misalkan kalau di caching database ya terutama ya, dia harus tambahin dari sisi aplikasinya semacam logic supaya nanti dia bisa caching, dia bisa menggunakan caching database tadi ya. Oke. Di sini tadi ya kita bahas terkait caching dan beberapa pertimbangan pada saat kita pengen melakukan caching nanti. Dan di sini ada caching menggunakan elastic cache ya. Jadi caching elastic cache ini merupakan salah satu service di AWS nanti, yang mana cachingnya nanti di sini menariknya ya, dia disimpan bukan di SSD lagi, tapi di dalam RAM, ya, bukan SSD lagi ya. Sekencang-kencang SSD pun pasti bisa dikalahkan oleh RAM ya. Nanti latency bisa sampai sub-millisecond latency ya. Dan ini bukan relational database karena bentuknya nanti key value ya. Key-nya apa misalkan
ID produknya, atau mungkin favorit satu, terus value-nya adalah ID produknya, misalkan kayak gitu ya. Atau mungkin key-nya itu adalah mungkin apa ya, terus nanti value-nya adalah string misalkan ya, yang mana kita pengen nampilin hasil report misalkan. Nah, itu bisa juga ya. Itu kita gunakan Elasticsearch ya. Nah, Elasticsearch ini sebenarnya menggunakan open source Redis ya, mungkin pernah ada yang pakai ya. Dan juga Memcached ya. Ini dua engine ya, kayak misalkan ya semacam kalau di RDS kan ada MySQL, ada mungkin PostgreSQL, nah mirip seperti itu ya. Dia semacam engine yang sudah diinstal di Elasticsearch yang tinggal kita bisa gunakan ya. Dan terus di-manage oleh AWS. Nah, kita lihat perbedaannya apa nih. Sebenarnya tergantung kita ya mau pilih mana, tapi banyak sih yang menggunakan Redis ya. Soalnya Redis ini fiturnya lumayan banyak. Memcached sih keunggulannya dia ini ya multi threading ya. Kalau misalkan Redis dia single thread ya untuk pemrosesannya nanti. Terus dia simple ya. Kalau mau pengen pakainya itu yang simple dan fiturnya mungkin ya kita nggak mau terlalu banyak juga ya. Dan performance kita di multi threading kita bisa gunakan Elasticsearch Memcached ya, Memcached nanti engine-nya. Nah, kalau misalkan kita pengen punya banyak fiturnya, contohnya datanya lebih kompleks tipenya ya, kita bisa sorting nanti kalau nggak salah ada sort set, ada apa ya, lupa saya itunya. Ada juga nanti kita bisa banyak ya tipenya ya, ada hash, ada apa ya. Ini nanti kita bisa gunakan. Banyak banget tipe data yang kita bisa gunakan. Terus nanti di sini bisa menarik ya, bisa ada persisten ya, karena nanti nggak hanya nanti bisa disimpan di dalam RAM, dia ada fitur semacam snapshot-nya nanti ya. Jadi itu nge-backup data di dalam RAM ketika nanti mungkin ada masalah di VM-nya nanti ya. Itu nanti bisa kita dapetin masih utuh lah datanya ya. Timbang kalau di Memcached, kalau Memcached ketika VM-nya fail, atau mungkin Memcached-nya mati lah ya, kita hidupin lagi, nah itu kan datanya nggak akan bisa di-recover ya. Nanti menariknya di sini ada replication dan automatic failover yang nggak ada di Memcached nanti. Jadi fiturnya lebih banyak ya ketimbang nanti di Memcached ya. Terus di sini ini ya kita akan bahas nanti keunggulannya dari si Redis sebelum kita bahas si Memcached ini. Jadi si Memcached ini seperti ini. Jadi Memcached bisa kita gunakan mungkin ada ini ya settingannya mungkin cuma satu Memcached node aja di dalam cluster. Jadi satu cluster kita punya satu node aja. Ya, cluster itu semacam logical grouping satu atau lebih node ya. Jadi kumpulan server atau Memcached node ya. Terus kita lihat di sini ada juga ya cluster, mungkin ada dua node. Nah, bisa dibilang data di partisi. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita punya data nih, misalkan A, B, nama user ya. Kita punya data, mungkin nyimpan data user. Mungkin contohnya biar gampang ya. Nanti ABC nanti dimasukin ya, usernya nanti ke sini. ABC. Nah, DEF nanti dimasukin ke sini. Ya. Ini contohnya biar gampang. Nah, ketika misalkan node-nya fail, ya udah ABC hilang. Nah, kalau hilang gimana ya? Nggak masalah sebenarnya. Ini kan cache ya. Kalau misalkan ternyata hilang, nanti kita bisa query aja ke data utamanya. Ya, jadi kayak gitu ya. Tapi itu tadi ya, ini nggak ada replikasi sama sekali. Ketika dia fail, datanya bakal hilang semuanya tuh. Ya, jadi kita harus load lagi ke node-nya. Kita akan bahas ya gimana caranya kita load data nanti ke node-nya. Karena kan ini kalau hilang, berarti kita harus isi lagi kan. Nah, terus kita di sini untuk Redis, yang menariknya Redis, ada istilahnya namanya shard ya. Jadi dalam cluster ini, ya. Jadi ada cluster di Redis itu ada namanya cluster without cluster mode, ya. Artinya nanti bisa dibilang without cluster mode itu semacam satu atau beberapa node Redis.
yang bisa dibilang sih dia cuma ada satu shard doang. Nah, jadi gini, kalau without cluster mode itu nanti dia punya satu shard aja, nggak lebih dari ini. Nanti dalam satu shard itu bisa ada primary top, ya. Nanti ini nggak ada replikanya misalkan ya. Nanti ketika ada tulis data, baca data, nanti primary node-nya bisa nge-handle. Nah, tapi di sini meskipun dia without cluster mode, dia nanti bisa nambahin replika baru. Ya. Replika baru, dan nanti ketika primary-nya ini sibuk, nanti replika bisa ngebantu. Ya. Replikanya digunakan untuk baca data, kayak replika milik RDS, ya, jadi kayak gitu ya. Jadi ini kedua node ini bisa digunakan untuk membantu primary-nya tadi. Jadi di dalam satu shard itu pasti bisa kita tampung maksimum ada 6 node. Jadi mungkin ada satu primary dan 5 replika, ya. Jadi kayak gitu ya. Satu primary dan 5 replika, ya. Atau mungkin satu primary aja, misalkan, atau mungkin satu primary, satu replika, ya. Jadi kayak gitu. Nah, itu kalau yang without cluster mode. Nah, tapi kalau with cluster mode, ini shard-nya bisa ada banyak. Shard itu kayak logical partisi tadi. Ya, misalkan di sini kalau yang without cluster mode A, B, C, D, E, F semuanya disimpan di primary. Dan nanti saya bisa baca A, B, C, D, E, F di replika 1, saya juga bisa baca A, B, C, D, E, F di replika yang lain. Jadi semuanya ini akan menyimpan data yang sama. Nah, tapi kalau di with cluster mode ini, mungkin yang primary node shard pertama itu nanti dia tulis A, B, C, replika juga sama akan tulis A, B, C juga, dan ini juga sama A, B, C juga. Nah, yang shard yang lain, ya shard kedua ini misalkan, nah ini dia nyimpan nanti D, E, F. D, E, F, ini D, E, F. Seperti ini ya. Jadi shard itu dia kayak partisi dari cluster Elasticsearch Redis kita. Ya, yang bagus yang mana ya, bisa dibilang si Redis ini ya, karena kan selain dia di partisi, ya partisi itu kan digunakan untuk meningkatin performance tuh ya. Jadi beban kerjanya itu nggak di handle oleh satu node aja. Nah, maksudnya beban untuk tulis datanya. Dan terus di sini kita lihat kan ada juga node replika ini digunakan untuk ngurangin beban baca datanya, ya. Jadi shard itu digunakan untuk ngurangin beban untuk tulis datanya. Oke, kamu ngerjain tulisan, kamu nanti nulis data ini, kamu nanti nulis data yang lain, ya. Oke, nomor 1 nulis data ini, nomor 2 nulis data yang lain. Nah, terus yang nulis tadi itu nanti dibantu oleh replika node juga. Di mana replika node nanti di sini ngebantu untuk pembacaan data. Ya, ketika nanti baca data lumayan banyak, nanti kita bisa gunakan replika node untuk ngurangin beban dari primary node tadi. Ya, kita lihat di sini, coba Elasticsearch di sini ya. Jadi kita lihat di situ nanti ada aplikasinya. Nah ini kita perlu perhatikan di sini ya. Kita di sini request nanti akan diarahkan ke siapa ini? Si ini dulu. Akan diarahkan ke Elasticsearch terlebih dahulu. Nah, kalau datanya ada, maka diberikan ke situ. Tapi kalau misalkan nggak ada, nggak ada nih datanya, maka nanti datanya di request ke database. Nah, kalau misalkan oke, database terima request dan nanti ini hasilnya misalkan ini data terfavorit nih, atau mungkin ini reportnya, nanti isi itu akan berikan ke klien, tapi taruh dulu di Elasticsearch, tulis dulu, jangan langsung taruh di klien tadi. Kenapa? Kan nanti kan dibutuhin lagi nih, ya. Ketika udah ditaruh datanya di sini, kalaupun nanti ada query yang sama, itu nanti dia akan
bisa dibaca di Elasticsearch. Jadi ini cara menaruh data dan cara kita baca data di Elasticsearch. Jadi kita cek dulu di Elasticsearch, terus kalau nggak ada, di query ke database, kalau ternyata kita dapetin datanya, kita tulis dalam cache. Berarti aplikasi harus kita rombak. Logik aplikasi harus kita update. Ya, logiknya ini harus kita update nih. Jangan ya kalau tetap aja seperti yang sebelumnya ya Elasticsearch ini bisa dibilang nggak akan terpakai ya. Jadi kayak gitu. Dan oke, kita lihat ya. Ada kemungkinan cache miss. Artinya apa? Pada saat aplikasi baca ke Elasticsearch nggak ada di datanya. Maka request ke database, terus kita update. Artinya ada 3 kerjaan dari sisi aplikasi tadi, ada prosesnya nanti yang mengharuskan dilakukan oleh aplikasi ketika kontennya nggak ada. Ya, tapi ini bisa dibilang nggak masalah ya. Tapi akan jadi masalah kalau ternyata dia tipe aplikasinya butuh yang real time atau mungkin multiplayer gaming ya. Itu nanti kita akan bahas ya. Ini ada semacam case miss tadi ketika konten diakses ternyata nggak ada. Gimana kalau ternyata yang akses ribuan atau puluhan ribu dalam waktu yang bersamaan, misalkan concurrent, itu kan nggak mungkin kayak gini kan. Nah, lihat sini ya, tadi kita udah bahas Redis dan Memcached. Nanti ada lab-nya juga ya. Nanti kita akan coba menggunakan Elasticsearch. Ini ya nanti kita coba ya settingnya nanti. Kita gimana prepare development environment buat Elasticsearch-nya nanti, update datanya ya seperti itu ya. Nanti kita akan coba Beanstalk environment kita akan query ke Elasticsearch, dan nanti akan respon, dan nanti di belakangnya itu ada Aurora Serverless ya. Dan terus ada juga caching menggunakan CloudFront ya. Maaf sebentar ya, saya mau izin dulu, mau ini minum dulu. Oke. Ya, di sini kita lihat, oh banyak pertanyaannya. Oke. Ya, untuk implementasinya mungkin bisa dicek ya di langsung ya ke Memcached dan Redis-nya ya. Kan pasti ada banyak case study-nya terkait Memcached dan Redis nanti. Kita lihat ya di sini. Ini kan biasanya internet ya. Misalkan kita punya server, nggak tahu di ujung Amerika di sini, benua Amerika ya. Nanti usernya mungkin ada di beberapa lokasi di Indonesia, di mana ini ya. Pada saat mereka akses itu ya aksesnya nggak lurus seperti itu ya, tapi nanti dia melalui beberapa kabel nanti dan pasti akan loncat dari satu router ke router lainnya ya. Itu istilahnya ada hop ya, hop nanti lompat ke sini, lompat ke sini, lompat ke sini ya, loncat-loncatan nanti. Meskipun kita nggak ngerasain nanti ya. Nah kalau kita lihat pasti ada, bisa dibilang karena dia banyak melewati satu router dengan router lainnya, bisa aja ada risiko di situ. Dan mungkin dari sisi performance ada mungkin beberapa jaringan yang mungkin kapasitasnya berbeda dengan jalur lainnya. Nah disinilah yang kita akan lihat di sini, gimana caranya supaya kita nggak harus melewati banyak router tadi. Ini ibaratnya kayak kita di jalan, ruas-ruas jalan Jakarta ya, ada banyak persimpangan, ada mungkin nanti yang lewat lalu lalang ya, sama kayak paket nanti ya, paket internet ya, paket yang ada di network nanti ya, itu kan lalu lalang nanti dalam satu kabel yang sama ya. Dan gimana caranya nanti kita ya jangan kayak
Oke, ada nggak sih solusinya nanti? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa gunakan namanya CDN ya. Jadi CDN tadi ya. Di mana user nanti akses, misalkan saya pengen video, nanti di sini dia akan diarahkan ya dari router mereka nanti, mungkin ini miliknya ISP. Nanti di sini dia akan diarahkan ke CDN terdekat. Istilahnya di sini point of presence terdekat ya. Point of presence itu semacam data center juga pastinya. Di sana ada servernya, dan itu digunakan salah satunya untuk caching, untuk penyimpanan sementara. Jadi nanti origin server ini dia bisa dibilang kerjanya bakal berkurang. Kenapa? Karena yang nanti nge-handle request adalah CDN-nya. Oke, kamu minta video apa? Kamu minta konten apa? Nanti ini akan diberikan, ya, kontennya akan diberikan ke si user tadi, ya, tanpa terkecuali, ya. Tapi ada tapinya juga ya. Ketika misalkan kontennya itu nggak ada atau mungkin expired, nah baru nanti CDN akan minta ke origin, ya. Itu yang dilakukan. Originnya bisa apapun nanti ya, bisa server kita, bisa mungkin di AWS atau mungkin di provider lain, yang pokoknya server lah ya. Dan CDN itu kan lumayan banyak ya. Kita lihat ada third party CDN yang kita bisa gunakan ya. Salah satunya ini di AWS ada namanya CloudFront, ini adalah CDN, Content Delivery Network, digunakan untuk mempercepat akses nanti dan distribusi konten dengan cepat dan memungkinkan customer yang nanti mungkin ada di beberapa negara itu bisa akses dengan latency yang rendah ya, dengan performance yang cepat lah ya. Ketimbang kalau kita gunakan tanpa CloudFront ini atau CDN ini ya. Jadi nanti di situ tadi, ketika user request kontennya mana, nanti dia diarahkan ke location terdekat, nanti oke, ternyata dia minta video atau gambar, nanti dia berikan video atau gambarnya. Ya, kalau misalkan nggak ada, dia akan request ke origin servernya. Ya, origin itu ya bisa dibilang sumber datanya, ya, origin server, origin ya. Terus kita lihat lagi di sini. Nah, beberapa tipe distribusi yang kita bisa gunakan. Misalkan kita gunakan untuk apa sih CloudFront distribution kita nanti? Nah, bisa digunakan nanti untuk website ya, kayak kan website itu ada static content kayak gambar HTML, gambar HTML, terus CSS, JavaScript, pokoknya itu semua ya. Beberapa konten-konten juga nanti font ya. Itu nanti kita bisa cache di CDN AWS namanya CloudFront ya. Originnya bisa apapun asalkan dia HTTP server ya, bukan database ya. HTTP server berarti nanti ya mungkin VM, ada Apache-nya atau mungkin Tomcat atau mungkin ya pokoknya ada ininya lah ya, HTTP web service-nya ya, atau mungkin S3 bucket. Dan terus mereka ini bisa diakses secara publik. Ya kalau VM tadi ada IP publiknya pastinya. Bisa juga on demand ya, on demand. Misalkan video streaming ya, kita punya format namanya HLS ya, dia dari Apple kalau nggak salah ya, yang sebelumnya kita bahas ya, dia support streaming nanti. Jadi kita bisa nonton video stream ya. Terus kita juga bisa untuk live event ya, misalkan ada event kita rekam terus kita pengen kayak live event nanti nampilin hasil rekamannya ya, kita nanti bisa dengan bantuan juga namanya Elemental Media Store atau Elemental Media Package nanti. Tapi ini di luar konteks kita ya, nggak akan dibahas juga di soal setahu saya. Tapi itu dia bisa video on demand, tadi streaming konten atau mungkin live juga ya. Terus di sini kita lihat lagi, jadi ada namanya cache key ya. Jadi pada saat request itu diterima oleh CloudFront, CloudFront akan cek request tadi. Ini ya requestnya ya. Kita jangan perhatiin yang warna-warna dulu. Ini requestnya. Contohnya ini get request. Get request, saya minta konten. Dan ini kontennya bisa aja di request nggak hanya ke CloudFront, ini kan ke CloudFront ya, CloudFront.net, bisa aja ke S3 bucket kita, bisa aja nanti ke
isi itu kita nanti. Pokoknya ini request biasa lah, HTTP request biasa. Dan di sini kita lihat dia request apa nih? Oh, dia pengen minta konten HTML. Terus di sini ada semacam query-nya ya. Ref berapa, atau mungkin bisa juga kan ID usernya, misalkan user ID-nya, atau mungkin language, atau mungkin apa ya, pokoknya query nanti ya. Terus ada query lagi split page false ya, dan nanti di sini ada hostnya, terus user agent-nya ternyata dia menggunakan Mozilla Firefox ya. Bisa juga entah itu Chrome atau apa ya. Terus di sini dia accept text HTML ya, dia mengharapkan mungkin halaman HTML yang diminta. Terus dia accept bahasa Inggris ya, bukan bahasa apa nanti ya. Terus ini ya referrer ya. Ini biasa digunakan juga untuk ngecek ya. Ini website-nya dari mana sih ya? Maksudnya ini dia request dari mana sih? Misalkan kalau ini biasa dipakai untuk course juga ya, kalau nggak salah. Ini kan nanti dia ngecek, oh ini klien ini sebenarnya dari mana sih? Dia akses dia pengen request halaman HTML, jangan-jangan dia requestnya dari website yang lain ya. Itu nanti kita bisa cek di referrernya. Dan kita lihat, nah nanti si CloudFront sebenarnya akan ngecek kontennya di cache atau enggak itu berdasarkan cache key ya. Cache key artinya kontennya ada nggak di storage-nya. Nah, kita akan lihat di cache key-nya nanti. Nah, kalau kita cek di sini ternyata cache key-nya adalah kontennya nanti example story.html ya. Itu kontennya. Terus nanti di host apa? Jadi kita di sini domainnya dan URL-nya nanti ya. Jadi kalau bisa dibilang ini yang nanti akan dicek di storage-nya. Storage-nya di point of presence ya. Ada nggak nih example story.html? Nah, ternyata kalau nggak ada, ya udah nanti dia kasih tahu nggak ada. Maaf, dia akan tahu nggak ada, tapi nanti dia akan request ke backend-nya ya, ke origin servernya. Jadi kayak gitu ya. Nah, kalau kita di sini sebenarnya kalau kita lihat ya, ini kan cache miss. Berarti kan kontennya nggak ada, mau nggak mau point of presence-nya nanti atau CDN-nya nanti yang ada di point of presence, maaf. CDN-nya nanti yang ada di point of presence akan request ke origin servernya tadi. Ya. Nah, kita lihat pada saat request kedua, user ada request lagi nih. Request kedua ya ini ya, request user yang lain nih. Nah, ternyata dia minta konten yang sama. Ya, tapi di sini kita lihat ini query-nya berbeda. Ini XYZ98, ini 0123 ya. Dan ini sama di server yang sama nanti. Nah, maksudnya apa sih? Kenapa saya bahas ini? Gini, bisa aja informasi query ini adalah informasi user kita. Dan bayangin aja kalau ini Facebook ya, dan ref ini misalkan ID user kita, dan kita cache nanti, apa yang terjadi? Anggapan ini ref ini adalah user ID Facebook, dan kita gunakan cache key, konten HTML-nya aja, plus host-nya ini. Tebak aja, nanti apa yang terjadi? Kalau ini kira-kira apa nih? Kalau anggapan kita punya sosial media lah kayak Facebook atau apa ya. Nah, kira-kira kalau kita gunakan cache key-nya nama domain, terus nanti kontennya seperti ini, tanpa menghiraukan query-nya ini. Dan query-nya ini mungkin ini adalah user ID-nya. Ada user ID-nya, ada mungkin language-nya apa yang digunakan, ada mungkin apa itu, banyak ya informasi ya. Ya itulah ya. Apakah nanti terjadi kekacauan? Iya, kekacauan pasti kekacauan. Yang terjadi misalkan ya, misalkan saya akses dan nggak ada yang akses ini
nggak ada yang akses ya. Ingat ini, saya baru akses nih. Terus nggak ada yang akses sebelum saya. Jadi nggak ada siapapun yang akses sosial media tadi. Selain saya duluan yang akses nih. Anggapan ya. Nah, terus saya request di sini ke CDN-nya dari sosial media tadi, ya. CDN-nya kan nanti ini ya, mungkin kita hapus saja sedikit. Oh, ini mosnya mungkin seperti udah mau habis baterainya. Look. Nah, oke. Nah, ini kita anggapan gini lah. Oke, ini saya, user ya. Saya user nih ya. Request ke sosial media nanti kan di handle oleh CDN. Ini request pertama saya dan saya sudah login nih. Saya sudah login. Terus di sini nanti requestnya diberikan ke CDN. Nanti ini ada informasi ref ini adalah user ID saya. UID ya. Dan nanti di sini ID-nya berapa, terus dan mungkin ini language yang saya pakai bahasa apa misalkan, bahasa Indonesia misalkan atau in ya. Terus nanti dan atau ID lah ya, mungkin ID. Kalau in kan India ya mungkin. Dan mungkin apa nanti ya, beberapa lah nanti. Dan ini saya gunakan konten ini aja. Dan ini mungkin bukan example.com, mungkin kita ganti aja. Ini jadi nanti index.html. Index.html. Jadi saya request index.html, terus yang akan dijadikan cache key adalah index.html hostnya ini. Dan saya diberikan kontennya tadi. Dan sebenarnya di belakang layar, CDN akan request ke server, origin server, nanti dia akan berikan kontennya, ini loh index.html-nya, index.html ya, diberikan ke saya index.html-nya, terus sudah ada gambar-gambarnya juga di sini, dia simpan index.html tadi, HTML disimpan di sini, nanti diberikan ke user, itu saya. Nah terus di sini ada user lainnya nih. Nah, request index HTML juga. Nah, kalau dia pakai cache key yang sama, apa yang terjadi? Udah kebayang nggak? Dia akan minta HTML yang sama dengan saya. Dia nggak akan mikirin, oh ini ref-nya ini sebenarnya ID user kedua, mungkin si Fulan. Ini XYZ ini ID si Fulan tadi. Maka nanti HTML akan diberikan ini. Yang terjadi adalah user akan melihat beranda saya. Dia kaget, tuh ini kok ada beranda saya ya, beranda orang lain ya. Padahal saya ini berandanya teman-teman saya nggak kayak gini gitu. Apa mungkin akun saya dihack misalkan ya. Dia bingung ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini konsepnya tadi. Jadi cache key ini jangan tergantung dari kontennya. Jangan sampai nanti query itu kita lupakan ya, karena query itu bisa juga penting ya tadi ya. Oke. Terus di sini ada pengaturan juga ya, kayak policy-nya. Ntar ya. Maaf. Ya, oke. Nanti ada pengaturan kayak policy-nya ya. Misalkan seberapa ini ya, name policy, ya ini kayak pengaturan cache key-nya nanti ya. Terkait tentang policy-nya, nanti ada time to live-nya, terus ada cache key nanti digunakan ya. Nanti ada banyak pilihannya. Dan terus nanti untuk CDN sendiri, tadi ya, platform akan cache kontennya, terus nanti kontennya akan disimpan selama
time to live-nya belum expired. Jadi ada time to live-nya berapa detik. Misalkan kontennya disimpan selama 1 hari. Nah, selama 1 hari itu kontennya akan disimpan di dalam edge location. Ya, jadi dia nggak akan minta ke backend-nya nih. Jadi aman backend-nya selama 1 hari untuk konten tersebut. Nah, ya. Tapi kita lihat di sini. Ya, ini ya. Ketika cache duration bisa dibilang ini ya apa? Cache duration itu nggak pas, artinya dalam artian dia nggak ngelewati time to live-nya tadi, masih belum expired, maka dia akan nampilin data dalam cache ya. Tapi kalau misalkan kontennya itu sudah expired, maka dia nanti akan request ke originnya. Yang request itu adalah CloudFront edge location-nya tadi ya. Terus kita di sini tadi harusnya dijawab ya. Kalau misalkan kalau ada query-nya, pastinya kalau ada query ya. Kalau ada query nanti ya saya akan bisa lihat cache untuk user ID saya. Tapi kalau misalkan user lain si Fulan hanya bisa lihat beranda tadi milik dia. Karena kan dia menggunakan query tadi. Ya, tapi kalau kita nggak masukin query tadi itu bisa bahaya. Karena apa? Karena nanti kalau user akses sosial media tersebut dia bisa aja akses ke beranda orang lain ya karena case key-nya tadi cuma sebatas kontennya aja ya. Terus security di CDN intinya banyak ya. Untuk transport layer-nya dia menggunakan TLS ya. Terus nanti kita juga bisa kalau nggak salah itu dia kan manage service ya kalau CDN itu ya. Kita udah nggak usah nge-handle lagi sisi security-nya dan mungkin salah satunya juga CDN itu untuk AWS ya. Itu nggak hanya untuk CDN aja. Nanti ada proteksi dari serangan DDoS. Jadi ada AWS Shield gratis yang nanti dia sudah enable di CloudFront yang kita punya nanti ya. Oke, CloudFront lebih ke HTML, CSS, JavaScript. Lebih ke PHP, CMS, terus menggunakan CloudFront, Lexel. Oh ya, pastikan kalau Lexel pun nggak hanya konten PHP, konten dynamic ya. Kita bisa atur nanti ya. Nanti kita akan bahas ya. Ada semacam cache behavior-nya. Untuk konten tertentu kita cache, konten yang lain kita nggak cache. Kita akan lihat ya. Jadi nanti ada pengaturan konten-konten nanti. Terus kita lihat di sini untuk ini ya. Oke, tadi kan ini ada tambahan lagi nih. Ada namanya ini cache version, latest version, origin, return, not modified. Maksudnya apa gini? Jadi kayak gini ya. Di sini ada namanya mungkin ya kan kalau kontennya nggak udah expired nih ya. Misalkan kontennya udah expired nih. Mau nggak mau kan edge location akan request ke backend-nya nih. Tapi sebenarnya dia nggak akan request ke backend-nya gitu aja. Dia nanti melakukan get request, artinya melakukan HTTP get request ya. Dia akan minta kontennya juga, tapi di sini menariknya dia menggunakan header if modified since. Artinya dia akan melakukan HTTP request, tapi ada pengecualiannya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kan ini ada headernya nih, ya. Headernya adalah ini semacam request kondisional. Oke, nanti si dia akan ngomong gini ke server. Ini saya punya konten, ya. Gampangnya kalau orang ya, kalau orang ngomong, kalau mesin ngomong kan mungkin beda lagi ya. Ini saya punya konten nih. Ini disimpan sudah tanggal sekian ya. Nah, kira-kira kamu ada nggak kontennya ini sudah berubah, sudah dimodify tanggal sekian. Ini saya punya konten loh, konten tanggal 13. Kamu ada nggak yang konten tanggal 14 atau lebihnya nih? Nah, server nanti bisa aja ngejawab ya. Ngejawabnya apa nih? Nah, ngejawabnya ada dua.
bisa nanti oke, dia akan nge-return not modified. Jadi nanti dia melakukan respon ya. Jadi kan di sini kalau kita lihat nih ya, gampangnya sederhananya, si CloudFront akan lakukan HTTP request, get request, artinya saya pengen dapetin konten image-nya ini. Nah, tapi ada pengecualian if modified since header tadi. Artinya, oke, ini saya minta konten, tapi kontennya yang punya saya ini tanggal 13. Kamu ada nggak tanggal 14, tanggal 15, atau tanggal berapapun, pokoknya di atas tanggal 13. Nah, nanti dia jawab, oh, saya respon nih, 304, not modified. Artinya ya ini kontennya ada di saya, tapi kayaknya belum berubah deh. Sama saya, punya saya tinggal 13 nih. Nggak apa-apa, simpen aja, pakai aja yang tanggal 13 tadi. Ya nanti di sini, oke, dia akan berikan konten yang lama tadi. Ya kenapa? Karena ya konten yang lama di originnya belum berubah. Ya, jadi kayak gitu. Terus bisa aja jawaban yang lain ya, else-nya ini ya, kita lihat dia return latest version, artinya origin akan berikan latest version ya, dia akan berikan HTTP oke ya. Kita lihat kan respon ada banyak ya, ada 304 not modified, ada 200 oke, artinya ini kontennya ada nih ya. Mungkin harus belajar lagi ya, lebih detail. Ini ada HTTP code ya, ada 200, ada 300 ya. Tadi ya 200 artinya oke, ini kontennya, dan nanti platform akan nge-cache kontennya tadi. Ya, jadi kayak gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ya. Ini ada limit TTL session enggak? Saat request root di S3 bucket. Limit time to live session. Saya kurang tahu time to live session. Ada time to live ini ya, kontennya. Kalau session, saya kurang tahu detailnya. Session maksudnya session timeout itu atau apa ya? Limit time to live session. Kalau nggak salah dia ada time to live untuk kontennya aja ya. Terus kita lihat di sini untuk CloudFront ya, CloudFront ya. Jadi kan tadi, nah sebenarnya si CloudFront nggak hanya digunakan untuk nge-cache konten aja, tapi di sini digunakan untuk accelerate file transfer ya. Jadi nanti gini, kita pengen upload file nih, nanti upload filenya, anggapan ya kalau kita tanpa CloudFront, nanti kan uploadnya langsung ke sini nih ya. Nah, tapi dengan CloudFront nanti dia akan upload ke edge location terdekat, dari edge location terdekat nanti terus lewat networknya AWS ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia kayak pakai jalan tol ya. Tadi kan kalau kita lihat kalau via internet dia kayak melewati persimpangan jalan, ada pertigaan kayak gitu-gitu ya. Nah, di sini kita kayak jalurnya itu menggunakan jalur tol milik AWS nanti, dan paketnya dikirimkan langsung ke bucket yang kita punya. Nah, ini kita gunakan CloudFront. Nah, tapi S3 kalau kita lihat nanti yang menggunakan si CloudFront tadi. Jadi nama fiturnya adalah transfer acceleration ya. Jadi dengan transfer acceleration kita bisa kayak melakukan upload menggunakan si CloudFront. Nanti ini fiturnya dari si S3 ya, bukan fiturnya dari CloudFront, tapi fitur dari S3 yang memanfaatkan si CloudFront tadi untuk ngirimin file ke S3 bucket. Terus di sini ada juga namanya ini ya, customize edge menggunakan function. Jadi sebenarnya ini menariknya dia nggak hanya konten statik atau mungkin konten dynamic yang nanti disebutkan oleh CloudFront, tapi nanti ada semacam intelijen dari si CloudFront tadi. Jadi kayak kita memberikan memberikan kemampuan CloudFront untuk berpikir lebih dalam lagi dalam memproses request-nya nanti ya. Jadi kita kayak menambahkan fitur baru lah ya di CloudFront nanti,
Dan nanti di sini kita manfaatin ada dua. Ada lambda edge dan ada CloudFront function. Nah, bedanya apa nih ya? Nah, lambda edge ya berarti dia semacam lambda biasa ya, yang nanti kita bisa bisa dibilang upgrade menjadi lambda yang berjalan di CloudFront ya. Jadi nanti di sini kita lihat ini lambda biasa nih. Oke, kita buat lambda function, nanti kita ya persiapkanlah supaya lambda ini berjalan di Edge ya. Tadi berjalan di CloudFront. Nah, di sini oke, saya pengen jadiin lambda ini untuk CloudFront. Nanti di sini dia akan replicate si fungsinya nanti ke beberapa edge location ya. Dia nanti akan kayak di copy ke beberapa edge location. Nanti ketika user request kontennya nanti, si edge ini akan menghandle request tadi. Ya, tapi perlu diingat di sini ada regional edge case ya. Ini agak beda ya. Ada edge location biasa, ada regional edge location. Ini bisa dibilang regional edge location ini kayak tempat cache utamanya. Kalau misalkan ada konten-konten yang mungkin jarang diakses, itu nanti dipindahin ke regional edge case. Kalau misalkan konten yang sering diakses, itu nanti ada di edge location ya. Jadi kayak gitu. Jadi bedanya di situ sih. Dan kita lihat lambda edge itu ya seharga lambda biasa ya. Jadi lambda edge nggak ada biaya tambahan, cukup bayar biaya lambda tadi. Terus tadi ya, jadi nanti lambda akan berjalan di edge location. Nah, kira-kira dia bisa ngapain aja nih kok dia jalan di edge location ya. Ini contohnya, lambda edge bisa nerima request dan nanti dia bisa cek apakah nanti di headernya ya, di HTTP request headernya nanti apakah ada informasi country code. Kalau country code-nya GB atau country code-nya DE, maka kita pengen semacam di ini di apa itu namanya? Di forward mungkin ke server auexample.com. Jadi kita bisa kayak bukan forward ya, tapi lebih tepatnya redirect. Redirect nanti request-nya nanti jadi user akan dialihkan nanti ke server yang mungkin digunakan untuk user di Eropa ya. Jadi ini jadi lambdanya bisa jadi si edge location-nya bisa intelligent ya. Jadi si CloudFront-nya bisa intelligent. Jadi ketika usernya nanti request-nya ternyata di Indonesia, nanti diarahin ke server di Indonesia. Tapi kalau request-nya nanti dari London atau mana nanti diarahin ke server lain nanti ya. Jadi kayak gitu ya. Ini bisa kita lakukan juga. Bisa juga banyak hal ya, nggak hanya redirect aja, banyak yang nanti kita bisa lakukan. Contohnya apa lagi? Contohnya bisa juga lambda edge ngecek user ini udah login atau belum. Dengan ngecek nanti di header-nya ada cookies-nya ada enggak. Atau ngecek cookies-nya expired atau enggak. Kalau ternyata ada cookies-nya, maka boleh lewat ya. Cookies-nya ada terus belum expired. Tetapi kalau cookies-nya enggak ada atau udah expired, nanti dia akan kita coba redirect ke halaman login ya. Kayak gitu. Atau mungkin ngecek ini bot atau enggak misalkan ya. Bisa juga kita punya logiknya untuk ngecek bot. Bisa juga nanti bahkan nge-generate halaman HTML bisa ya. Ini bisa kita coba juga ya, menarik juga ya. Jadi kita bisa generate halaman HTML menggunakan lambda edge ya. Jadi ini menarik banget ya. Bisa nanti juga dia semacam aplikasi yang nanti berjalan di Edge dan nanti bisa ngehandle dynamic content menggunakan si lambda tadi ya. Ini bisa kita manfaatin, ini menarik ya. Jadi nanti aplikasi kita bisa berjalan di beberapa edge location dan nanti di situ aplikasi kita bisa menghandle dynamic content ya. Dan terus ada juga namanya selain si lambda edge ada namanya CloudFront function ya. Firewall. Oh, kita berarti harus punya list IP address-nya juga ya. Harusnya bisa ya, tapi kan buat apa juga? Karena nanti kan firewall itu kita harus punya list semacam apa ya?
semacam database, misalkan API pengen kita blok, yang pengen kita allow, ya bisa juga ya. Tapi lebih baik kita gunakan service namanya WAF, yaitu Web Application Firewall. Kita bisa gunakan tuh. Itu lebih advance lagi, terus dia ada fitur untuk ngeblok IP-nya, ada beberapa rules untuk yang kita bisa langsung pakai rules-nya. Untuk nanti SQL injection, untuk apa ya, kita gunakan Web Application Firewall ya. Nah, terus selanjutnya ada CloudFront ya, CloudFront Function. Jadi CloudFront Function kurang lebih mirip ya. Dia semacam function, nanti kita akan deploy, tapi deploy-nya nih kita lihat, bukan di regional edge location lagi, tapi nanti dia akan di deploy-nya itu di edge location ya, bukan di regional edge, tapi di edge location. Nah, terus di sini kita lihat dia sebenarnya simple ya. Jadi CloudFront Function itu dia lebih simple ketimbang Lambda Function, di mana si CloudFront Function ini dia hanya bisa memproses request. Hanya bisa memproses request. Misalkan request-nya itu ini apa, request-nya itu mungkin request ini ya, maksudnya request yang diterima itu nanti bisa diproses di situ dan bukan diolah ya, tapi nanti mungkin dari request yang masuk tadi, mungkin nih contohnya aja ya, ada header ya, headernya nanti misalkan dia ngecek apakah ada value generated by CloudFront Map. Ini bukan ini ya, ini headers. Nah, apakah dia ngecek nih, apakah nanti ada semacam headers ya, ini kita coba cek. Oh, ini map, ini responnya ya, ini responnya. Ini kalau kita cek, oh mungkin kita lihat di sini, ini kita lihat ya, sebenarnya ini ada event masuk ya, event masuk ke si CloudFront tadi masuk. Dan nanti event itu kan ya request tadi ya, get request, nanti ada informasi headernya, ada kontennya nanti misalkan ya. Nah, terus di situ dia akan ngecek mungkin dari request tadi itu mau diapakan. Apakah dia redirect, apakah pengen nanti di rewrite kontennya tadi, dan atau mau diapain ya. Intinya ini function itu simple untuk mengolah request-nya tadi. Mau di redirect atau diapain itu nanti dihandle oleh si CloudFront Function. Nah, kenapa kita lakukan seperti ini? Karena si CloudFront Function ini dia simple banget. Dia hanya berjalan kalau nggak salah beberapa second aja atau millisecond ya, sebentar banget ya. Jadi ini scriptnya sedikit. Kita gunakan untuk ini aja, untuk request yang masuk nanti mau diapain nih, mau dilempar kemana. Nah, tapi kalau si Lambda Function itu lebih ini ya, lebih banyak fiturnya. Ya, mungkin kita coba ulik sedikit ya. Kita akan coba buka di konsol ya. Jangan create. Kita coba lihat di sini. Kita cek ada berapa halaman lagi. Ada banyak seperti ini. Masih ada sekitar ya sedikit lagi ya. Di situ. Oke. Di situ lagi. Kita buka CloudFront. Ini CloudFront distribution saya. Kita lihat, nah ini dia ada banyak kayak informasi kita dapat. Dia udah ada SSL certificate. Ini dari SCM ya. Ini SCM yang saya sudah request, ini gratis. Terus kita lihat di sini origin ya. Ini originnya. Ada istri bucket, ada ini originnya nggak hanya satu ya. Kok bisa? Kalau gitu requestnya kemana dong? Kalau originnya nggak ada satu mungkin wajar ya, tapi ini kok ada dua.
Ini origin yang satu ini dia adalah load balancer. Nah, kok bisa nih? Ya. Terus kita lihat sini, nah. Ini ya. Ini ada behavior. Nah, tadi kan kita udah lihat ada origin, ini servernya, ini ada behavior ya. Kita lihat di sini, ini ada request yang masuk nanti diapain sih? Contohnya ini ya, kita lihat ya. Tadi kan ada tanya kalau saya pakai Laravel gimana, ada PHP-nya, mungkin ada CSS-nya, atau mungkin ada gambarnya. Nah ini, kalau request-nya nanti PHP, kita cek ya, kita edit nanti. Kita bisa tambahin behavior lagi ya. Kita cek di sini. Kalau request-nya PHP, nanti arahin ke load balancer yang saya punya. Oke. Berarti nanti ya request-nya kalau nggak ada kontennya nih, maksudnya kalau kontennya nggak ada, request-nya ke originnya nanti. Nah, terus kita scroll ke bawah, kita skip dulu aja ya. Ini ada cache key-nya tadi ya, cache key-nya nanti. Dan di sini kita lihat caching-nya disable. Artinya PHP itu kan ya dynamic. Dynamic nggak usah caching-cashingan deh, nggak usah caching-cashingan. Ya nanti artinya ketika ada request PHP, itu nanti akan dilempar langsung ke backend. Ya, saya nggak akan cache nih, saya nggak akan cache. Ya, nanti dia akan tanya ke backend, ini kontennya apa nih, .php, misalkan yang diminta adalah register.php, atau mungkin index.php. Nanti dia akan request ke backend. Ya, jadi kayak gitu ya. Terus ada juga nanti yang lain, contohnya, oh, kalau misalkan kita bisa aja buat behavior gini ya. Kalau requestnya nanti ke .jpeg, nanti arahin ke belajar AWS, ini adalah S3 bucket ya. Nanti arahin ke S3 bucket. Dan terus kita atur cache key-nya caching optimize ya. Berarti saya pengen gambar nanti di cache di di cache di CDN nanti ya. Kalau kita cek di sini nih policy kita bisa pilih ya. Contohnya cache optimize, kita coba view policy. Nah, ini ada time to live-nya ya. Time to live-nya. Terus nanti di sini, nah ini kita bisa lihat, oh ternyata query string nggak ada ya. Query string nggak ada, terus header-nya nggak ada nanti ya. Dan kita cek lagi ya. Nah terus ada policy yang lain, kayak misalkan caching disable, ini time to live-nya 0 semua ya. Terus dia nggak ada apa-apa. Nah kalau gzip broadly ini apa sih? Nah gzip ini gini, jadi web browser kita itu sebenarnya bisa menerima konten yang dikompres ya. Jadi ini artinya compression support, artinya ya udah oke, web browser nanti akan menerima file kompres tadi, dan nanti web browser secara di belakang layar itu akan ngebuka kompresannya tadi dan akan nampilin halaman HTML ke kita, dan kita nggak tahu apa-apa ya. Jadi kayak gitu ya. Berarti kita harus rubah ya. Jadi misalkan server kita tadi ini tadi ya, server kita nanti endpoint-nya ini ya. Endpoint server kita ini adalah ini ya. Ini kan endpoint load balancer, ini endpoint-nya S3 bucket. Nanti kita ganti aksesnya ke sini. Ya. Ini endpoint dari si code form-nya tadi. Terus ada behavior lainnya ya. Kita bisa buat, dan kalau kita cek, kita ulik lagi nih. Kita repeat behavior, dan terus kita bisa create policy ya. Nanti kan kita bisa atur ya, misalkan header-nya nanti saya pengen cache nanti ya, atau mungkin saya pengen cache query string, misalkan ketika nanti ref ya, ini pengen saya cache nanti ya, atau mungkin saya pengen cache misalkan user ID misalkan. Maksudnya kayak gini ya. Jadi saya pengen cache nanti ketika ada query string user ID, saya pengen cache tuh karena user ID nanti adalah user ID user saya, dan saya pengen cache berbeda. User ID 01 punya cache sendiri untuk indeks HTML-nya. User dengan ID 02 itu punya cache sendiri untuk indeks HTML. Jadi ada dua indeks HTML yang disimpan di CloudFront. Satu indeks HTML milik user 01 ya. Nanti ya. Kita pengen nanti ada dua indeks HTML
index HTML milik ini versi milik user 1 ya, 01, dan kita pengen ada index.html versi user dengan user ID ya. Maaf, ini saya pakai mouse ya. User ID 02. Nah, ketika nanti ada request, HTTP request, nanti ada string ya, query string. Misalkan tadi index.html, tanda tanya, terus user ID 01, nanti diarahin ke sini. Karena ini kontennya milik kita tadi. Nah, tadi ya, kita harus atur query string tadi. Ya. Jadi ini ya, user ID misalkan atau mungkin language ya, itu bisa kita gunakan. Jangan semua query string ya, tergantung kebutuhan juga sih, tergantung kebutuhan nanti. Terus ada cookies-nya juga nanti, spesifik cookies ya, kita bisa cache juga, atau header tertentu misalkan ya, ada banyak pilihannya. Intinya kita bisa atur sesuai kebutuhan kita nanti. Ya, kayak gitu ya. Nah, ini nanti kita lihat ya, kita cek di sini. Nah, ini nanti ada namanya, kita cek di sini. Ya, maksudnya apa nih ya? Kalau request ke .php nanti akan diarahkan ke sini. Kalau requestnya nanti nggak ke .php, nggak ke index.html, nanti diarahin ke sini. Ya, default artinya semua request yang nanti nggak ke index.html dan nggak ke .php nanti diarahin ke bucket belajar AWS. Jadi ini ya untuk semua request nanti diarahin ke sini ya. Nah, kita cek lagi di sini. Nah, ini saya sudah atur kayak ini di behavior, nanti saya sudah atur kayak ini lambda age ya. Kita coba cek ini lambda age-nya. Dan kalau kita lihat ini, kita coba cek ya, lambdanya namanya belajar AWS ya, belajar AWS. Ini lambda function-nya. Ini sih dia nge-generate halaman HTML ya, halaman HTML di-generate. Ini mungkin saya tambahin apa ya? Jadi teksnya. Coba ya, AWS dan kita harus nanti ganti version. Oh, ini agak lama ya, maaf. Ini agak lama karena nanti dia menggunakan ini. Jadi kita lihat ya, version ya. Jadi nanti saya harus buat version dulu, terus nanti saya update versionnya mungkin jadi version 5. Ini agak lama ya. Mungkin kita skip aja dulu karena waktunya. Tapi kalau kita coba generate, misalkan kita coba akses endpoint-nya ini, kita coba dulu aja. Mudah-mudahan bisa ya. Ini udah lama nggak saya coba cek. Bismillah. Oh, invalid. Oke, ini required permission. Oh, jadi nanti kita harus atur ini ya. Mungkin kita akses langsung dari domain yang saya punya. Belajar AWS Cloud, belajar AWS. Coba ini. Oh ya. Dia harus dari CDN harus pakai ini juga ya, harus pakai nama domain saya. Kenapa? Karena saya sudah atur custom SSL certificate-nya. Ini error karena sertifikat dengan nama endpoint-nya berbeda harusnya ya. Ini kan lambda function is valid doesn't have it. Oh, maaf, ini bukan masalah SSL certificate ya. Tapi masalah lambda function-nya nggak punya permission. Ini bukan SSL certificate, maaf. Ini sepertinya lambda function-nya belum punya permission. Lambda function tadi belum punya permission. Kita cek lambda function belajar AWS. Kita lihat versionnya, version 4 tadi. Apakah punya permission? Permission basic role. Harusnya udah punya permission ya.
SSM, X-ray, Secret Manager. Kayaknya ada satu yang kurang. Lambda udah ya, Lambda udah. If customer. Oke, ini mungkin kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Bentar dulu, terus error lagi. Kita coba nanti ke CD apa cloud front apa kita coba ganti, tambahin DNS endpoint kita nanti, DNS nama domain kita ya. Coba dicek di CloudFront. Ini CloudFront-nya dia untuk www belajar AWS Cloud dan blog belajar AWS Cloud. Kita coba buat nanti di sini DNS record baru ya. DNS record baru. Atau kita coba generate dulu deh, kita execute dulu Lambda function, siapa tahu ada apa-apa ya. Kita coba trigger-nya dulu. Lambda function ya, yang tadi. Kita coba trigger. Harus kita tes di Lambda function-nya dulu nih. Oh, parameter not found. Ya parameternya ya. Saya melihat parameter belajar, ini dia. Belajar AWS course-nya ini dia yang hilang. Sepertinya sudah saya delete. Coba kalau saya buka di parameter store. Ntar ya, kita akan bahas ini maksudnya apa ya. Oke. Ini ada service namanya parameter store, dia nanti bisa nyimpan beberapa parameter. Oh iya benar, ini dia parameternya sekarang bukan ini ya, kita buat parameter baru. Jadi parameter store itu kayak nyimpan kayak endpoint, nyimpan password ya. Kita bisa nih buat parameter baru, kita masukin password ya. Nanti di sini kita bisa digunakan untuk menyimpan password ya, harus secure string nanti untuk dienkripsi ya. Jadi kita bisa nyimpan password, kita bisa nyimpan nanti nama course ya. Untuk apa? Ya untuk nanti bisa kita ambil informasi ya. Kan bisa nih, kita punya aplikasi, pengen connect ke database. Nah, biasanya kan informasi database-nya tadi kita ambil dari teks. Dan teks itu jadi masalah kan ya. Misalkan contohnya aja nih, kita punya aplikasi, terus aplikasi pengen akses database, kan perlu username dan password nih. Username, password, dan biasanya ini disimpan di dalam file teks bersamaan dengan aplikasinya tadi. Jadi ini nggak secure. Gimana kalau ternyata bisa remote dan ambil file teksnya? Gimana kalau misalkan perlu dirotasi? Kita perlu ganti menjadi file teks yang baru, berisikan password yang baru tadi. Nah, ini kan agak repot nih. Nah, kenapa nggak kita buang aja file teksnya? Pada saat aplikasi pengen akses ke database, dia baca dulu di parameter store nanti. Ya, ini value-nya apa nanti? Ini adalah password dari database-nya. Ya, jadi kayak gitu ya. Ini nanti yang dilakukan oleh si parameter store tadi. Nah, kita simpan di sini ya parameternya. Tadi error karena nggak ada parameternya ya. Kita coba lagi, kita reload. Bismillah. Oke, ini lambda function valid. Kayaknya masalah permission ya, permission. Try again. Tapi kalau coba kita trigger lagi si lambda function-nya ya. Kita tes. Oke, parameter not found. Tar. Ini di mana sih dia parameternya? Biasa saya lihat parameter, saya coba cek dulu ya. Oke, di kode parameter. Oh, di APS Office 3. APS Office 3 itu di ini ya. Bukan di North Virginia. Ini mungkin saya edit deh. Saya edit aja. Saya buat version baru aja ya. Kita create version baru. Action. Publish new version aja. Versi baru lah.
Ini parameternya kita ganti ya. Ini jadi US is 1. 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 Deploy. Kita create version terbaru, publish new version. Baru. Habis. Ini versi ke-6, kita ganti nanti di CloudFront, nanti di behavior-nya ya. Di behavior nanti kan tadi ya. Di tab behavior, kita edit behavior-nya. Nanti kita update Lambda function-nya nanti versi ke-6. Kita nggak bisa pakai alias di sini ya. Dan nanti kita coba reload. Mungkin pada saat di reload error ya, masih error karena belum di copy ke beberapa edge location. Tapi kalau kita coba versi ke-6 ya, kita tes, ini bisa nggak? Kita tes dulu aja. Harusnya dites dulu ya, developer harus tes dulu ya. Oh ini bisa ya, generate oke ya. Jadi dia bisa ngegenerate halaman HTML. Cuma tadi kalau kita lihat di function ya, function ini nampilin kayak halaman HTML ya. Ini string ya, string. Ini nggak bagus kalau kayak gini ya. Kita harusnya pakai mungkin flash ya untuk generate halaman HTML. Tapi ini saya cara apa ya? Cara barbar atau cara apa? Cara apa? Cara zaman ini, zaman tanpa mengenal ini ya. Jadi ini bisa dibilang ya cara simple lah ya, cara simple banget dia pakai string aja, terus nanti nampilin stringnya tadi. Ya intinya stringnya ini nanti kita masukin sisipin ini apa parameter store ya. Contohnya SSM butuh 3 dia akan menggunakan SDK butuh 3 tadi untuk Python. Nanti SSM itu adalah service-nya tadi, System Manager, di region US1. Terus nanti di sini saya pengen ngambil parameter store tadi dengan parameter store namanya belajar AWS course. Yang tadi kita buat di sini ya. Dia akan ngambil parameter belajar AWS course. Nanti dia akan ambil di sini. Terus nanti di sini dia akan masukin parameternya tadi. Ya. Jadi kalau misalkan password database ya dia akan gunakan itu sebagai password database misalkan. Itu yang kita bisa buat di sini. Kalau kita coba nanti di CloudFront-nya ya harusnya bisa ya. Kita coba dulu aja. Kalau nggak bisa mungkin ada settingan lagi harus kita setting ya. Tapi ini bisa ya. Kita lihat, nah ini parameternya ya, diambil dari parameter store. Kalau misalkan kita ganti demo ini jadi misalkan kita coba balik ke parameter store ya. Parameter store gratis ya, tapi ada batasannya, dia bisa diakses berapa banyak ya, berapa query per second atau apa ya. Ada limitnya ya, jadi nggak bisa banyak request ke parameter store ya. Tapi kan menariknya ya query nanti kan bisa kita simpan di dalam RAM ya. Contohnya demo tanggal berapa sekarang, tanggal 3 10 oke, simpan ya. Nah, kita cek nanti sini kan parameternya berubah ya, belajar AWS course ini berubah kan. Nah kalau kita reload nanti akan berubah ya. Ini gambarnya memang nggak saya edit lagi, ini harusnya udah saya ganti sebenarnya ya. Ini yang versi lama gambarnya jadi nggak terurus kayak gini ya. Tapi seperti itu ya gambaran sederhana, dia bisa generate halaman HTML dan ini dynamic ya. Berarti si Lambda function ini bisa query nanti ke database. Bisa nanti nampilin data di database ya. Oke, bisa lakukan banyak hal ya. Intinya kita bisa buat dynamic konten menggunakan si Lambda. Dan kita lihat yang saya tulis ini ya di behavior data. Ini saya nggak atur, kita cek ya untuk Next HTML. Saya nggak atur namanya caching-nya tadi disable.
Kenapa? Karena saya pengen kontennya nanti dynamic. Jadi kayak gitu ya. Nah, kalau kita gunakan namanya lambda, bukan lambda function, si CloudFront function, itu kita nggak bisa lakukan hal seperti tadi. Ya. Jadi si CloudFront function itu dia simple karena dia itu script sederhana ya, menggunakan JavaScript ya. Kalau si lambda h tadi itu bisa gunakan Python, bisa gunakan Node.js ya, tapi untuk yang lain masih belum disupport. Meskipun lambda disupport oleh selain Node.js dan ini kan ya, kalau lambda function kan bisa Java, bisa Ruby ya. Tetapi kalau lambda edge itu di limit, ada limitasinya ya. Bukan berarti semua yang dipakai di lambda bisa, ya ada limitnya. Kita nanti nggak bisa gunakan yang namanya itu tadi bahasa pemrograman selain Python dan Node.js. Terus kita nggak bisa nanti menggunakan namanya limit 15 menit. Nanti limitnya nggak jadi 15 menit timeout-nya, nanti jadi 30 detik. Jadi limitnya berkurang ya. Yang tadinya harusnya bisa sampai 15 menit, sekarang hanya bisa sampai 30 detik aja. Ya. Dan ada limitasi lainnya juga ya, yang nanti bisa kita dapatkan ketika kita gunakan si lambda h. Contohnya, ini bisa Node.js Python, sedangkan CloudFront function ini dia JavaScript ya. Jadi ini untuk kompleks ini ya, kata kuncinya kompleks function, full application logic, mau generate konten dari database, dynamic content tadi ya, silakan ya, dari parameter store, dari MongoDB, dari dokumen DB nanti, itu silakan ya. Tapi kalau CloudFront function nggak bisa ya. Pokoknya CloudFront function itu cuma request aja yang bisa diolah. Dia pengen connect ke S3 bucket, pengen connect ke database, itu nggak bisa ya. Berdasarkan yang saya terima itu nggak bisa dia. Jadi khusus untuk memproses request yang masuk aja. Dan itu hanya berkutat di request itu yang nanti kita edit ya. Nah, karena ini tadi ya, limitnya durasinya nanti dia cuma 30 detik. Tapi kalau di CloudFront function, sub millisecond of duration. Jadi cuma berapa ya? Mungkin sekitar millisecond ya, bukan second ya, millisecond ya. Dan memori cuma 2 mega dan 10 kilobyte aja size. Jadi sangat kecil banget. Jadi bukan logic application yang kompleks tadi ya, yang kita bisa gunakan ya. Yaitu si cloud function. Jadi tadi ya, kita bisa gunakan si cloud function atau si CloudFront. Bisa kita gunakan dua-duanya sebenarnya kalau kita bisa setting si CloudFront tadi. Caching strategi ya. Jadi ada dua cara dalam mengoleksi beberapa data nanti ke dalam cache-nya. Ada namanya lazy loading, ada write through ya. Kalau lazy loading yang tadi kita bahas ya, lazy loading, dicek dulu di cache-nya ada atau enggak. Kalau enggak ada, query ke database utamanya. Terus kalau misalkan hasil query-nya nanti disimpan ke dalam cache. Itu yang lazy loading, tadi kita udah bahas ya. Terus kalau write through seperti ini. Oh, ini lazy loading ya. Kita request, cache-nya nggak ada, nanti request ke database, nanti dia akan dapetin datanya dan dia akan update ke ini yang tadi ya kita lihat. Nah, ini contoh kodenya. Ini fungsinya get user ID ya, get user ID-nya apa. Terus nanti di sini dia akan cek nih di dalam elastic cache nanti ada nggak cache.get user ID, ada nggak nih user ID ini? Jangan-jangan nggak ada. Nah, kalau misalkan ada, maaf, kalau nggak ada, ketika recordnya none, nanti di sini dia akan query. Nah, terus setelah itu dia akan simpan cache-nya, cache shape itu nanti di elastic cache-nya.
Nah, setelah itu dia akan return report, dia akan nanti nampilin ke usernya nanti ini loh reportnya. Ya, jadi kayak gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan nanti di Python. Nah, ada juga write through. Kalau write through ini agak sedikit beda ya. Jadi pada saat kita update ke database, kita update juga di dalam cache ya. Jadi ini sangat cocok di mana nggak ada ini tadi ya, nggak ada namanya stale data. Jadi ketika mungkin apa ini sangat cocok ya kalau misalkan untuk aplikasi tadi yang mana kayak multiplayer game, terus mungkin juga pengen nampilin leaderboard score secara real time, mungkin kita punya informasi pertandingan live dan kita pengen nampilin hasil pertandingannya kayak F1 itu kan ya, balap mobil misalkan dia kan nampilin kayak oh ini pembalap ini nanti di urutan keberapa nanti secara real time ya. Dan itu kan kalau misalkan di TV ya enak kita nonton aja, tapi kalau misalkan kita gunakan mobile phone dan terus kita pengen lihat hasilnya tadi itu kan ya kalau bisa diakses secara real time dan banyak banget yang akses nanti. Nah, kenapa enggak itu aja ketika misalkan ada perubahan nih, ketika misalkan data pembalapnya nanti urutannya berubah, nanti diupdate database-nya. Database-nya diupdate, terus case-nya juga diupdate. Nah, ketika user nanti ngelihat, kayak misalkan apa pembalap ini nanti siapa sih yang nomor 1 dan nomor 2, nanti dia bisa langsung lihat di Elastic Case-nya. Dan itu sudah ada kontennya. Ya, user lain pengen ngelihat pembalap jagoan saya ini ada nggak di urutan pertama. Nah, udah ada kontennya di Elastic Case. Ini bagusnya dia nggak ada penalti tadi ya. Kalau kita lihat di belakang, itu nanti ada istilahnya penalti. Penalti dari sisi pembacaan datanya nanti. Contohnya, ini aja. Kita lihat, anggapan kita gunakan lazy loading. Pada saat user akses kontennya, pembalap saya favorit saya ini ada nggak di barisan berapa nih? Nomor berapa? Nah, ternyata nggak ada nih. Dan ternyata yang nonton ada banyak, puluhan ribu. Dan dia request konten yang sama. Mungkin di detik yang sama misalkan ya. Ini banyak banget requestnya. Dan ini kan ada ini tadi, cache miss penalty. Ketika ini nggak ada, nanti dia akan request ke database. Nanti dari database, nanti di sini akan disimpan di dalam cache. Dan nanti hasilnya akan diberikan ke user. Dan itu udah banyak banget ya. Jadi ini sangat cocok lazy loading untuk semua case. Umumnya untuk semua case ya. Umumnya untuk semua case. Tapi case-case tertentu kayak tadi real time, leaderboard ya, scoring, mungkin tadi gaming itu nanti kita gunakan write through. Ya, write through ini sangat berguna nanti ya. Tapi ada kekurangannya juga ya. Apa namanya write penalty ya. Jadi ketika kita pengen tulis itu harus ditulis ke dua tempat, ke Elastic Case iya, ke database juga iya. Terus ini contohnya ya, functionnya. Ini functionnya save user, ada user ID dan value-nya nanti di sini kita lihat dan ini harusnya ada spasinya ya, harusnya ada spasinya. Begini ya. Ini sepertinya seperti ini. Ya, oke. Harusnya seperti ini ya. Fungsinya ya. Pertama function ini dia akan coba update ke database. Terus yang kedua ini dia akan update ke cache-nya. Dan nanti hasilnya akan ditampilin ke user. Kayak gitu ya. Ini kita bisa lakukan. Ya kalau nggak real time ntar skor terclose ya maaf. Oke.
tadi ya. Mungkin itu aja ya. Terus kita lihat di sini. Tadi kita udah lihat ya pembahasan lazy loading dan write through. Mungkin dicek lagi aja case-case-nya lazy loading dan write through. Dan ada ini ya, ada bahasa lainnya dari lazy loading dan write through. Mohon dicari bahasa lainnya apa. Saya agak lupa ya bahasa lainnya. Mungkin untuk persiapan ujian, cari nama lainnya, terus cari case-nya nanti. Kapan kita gunakan lazy loading, kapan kita gunakan write through ya. Contohnya tadi udah saya bahas, mungkin ada case lainnya juga. Untuk implementasi CodeFront, nanti kita akan coba ya untuk pembuatan CDN. Nanti di sini kita gunakan si CodeFront untuk buat CDN, terus nanti ada WAF juga ya. Kita akan coba nanti menggunakan WAF ya. Ini menarik juga nanti ya, di lab-nya ada WAF. Ini sangat membantu untuk proteksi dari serangan nanti kayak SQL injection, cross-site scripting yang menggunakan si WAF ini ya. Dan ada proteksi lainnya juga ya. Ini gambaran nanti API Gateway diproteksi oleh WAF dan nanti si CodeFront juga diproteksi oleh WAF. Ya. Nah ini ada pertanyaan ya. Kira-kira apa jawabannya? Ini contohnya simpel banget ya. Ya. Yang B ya harusnya ya. Kalau yang Redis itu dia kompleks. Kalau Redis itu yang nanti ada data replication-nya. Kalau in memory cache, dua-duanya in memory cache ya. Artinya kedua-duanya nanti disimpan di dalam RAM. Oke, mungkin itu aja ya. Seperti yang tadi kita bahas, kita akan lanjut ke materi berikutnya yang mungkin sampai 9:30 ya. Masih ada 20 menit. Kita akan bahas terkait tentang SQS, Simple Queue Service. Ya, introduction. Di sini ternyata ada ini ya, updating coffee inventory and website is manual process. Nah ini jadi Sofia pengen tahu nih caranya nanti gimana bisa mengupdate inventory-nya. Terus nanti dia kayak pengen menggunakan messaging system untuk proses inventory update. Dan seperti apa messaging systemnya? Ini ya gambarnya udah hampir kelihatan semua dan di sini ada SNS SQS yang kita bisa gunakan nanti. Nah, ini ada processing request asynchronous ya. Jadi asynchronous gini requestnya ya. Client request nanti mungkin ini ada semacam ini ya, kalau di sini kan ini ada klien tangan ini ya. Dan ini nanti servisnya kliennya. Si klien nanti request copy. Nanti dia nungguin nih request copy, nungguin si kliennya untuk ngebuatin. Mungkin yang ngebuat copy ini perlu request ke belakangnya dulu. Mungkin kopinya habis nih, tolong beliin. Ya mungkin enggak juga ya. Ini airnya habis nih, tolong isi galonnya misalkan ya. Maksudnya ganti galonnya misalkan. Nah ini nanti karyawannya akan ganti galonnya, terus nanti di sini dia akan buatin kopi tadi dan nanti hasilnya diberikan ke customer tadi. Dan ini kalau misalkan synchronous artinya client request itu ditungguin. Kayak kita mungkin beli aja ya, mungkin beli di warung misalkan, bukan di warung ya, mungkin di beli inilah ya di pedagang jalanan kan kita nungguin ya, misalkan Pak beli Pak satu ya kan ditungguin kan ya, itu sinkronus ya sampai si abang-abangnya itu nyelesain requestnya tadi. Mungkin dia masih ngerjain request yang lainnya, tapi tetap kita tungguin ya. Dia tadi request, tetap klien tunggu nanti sampai responnya didapat. Jadi kita request makanan, ditunggu sampai abang-abangnya ngebuatin makanan tadi. Jadi kayak gitu ya. Ini sinkronus. Tapi kalau sinkronus, request kita kirimkan ke tadi abang-abangnya, nanti abang-abang ngomong, oke ntar saya buat. Nanti ya udah kita sebagai klien akan
pergi kemana, mungkin jalan-jalan kemana ya, belanja yang lain misalkan. Nah, terus kita balik lagi untuk ngecek prosesnya udah kelar atau belum. Itu asinkronus ya. Nanti si abang-abangnya tadi akan ngebuatin nih, memproses tadi ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan asinkronus itu seperti itu. Nah, contohnya apa yang sinkronus? Sinkronus itu contohnya API Gateway. API Gateway kita si client ngirimin request ke API Gateway, ini service A API Gateway ya. Service A API Gateway. API Gateway nerima request dan nanti API Gateway nerusin mungkin ke Lambda. Lambda mungkin cek ke database ya. Dan ini klien akan nungguin. Timeout-nya 30 detik ya. Selama 30 detik akan ditungguin nih. Ya timeout-nya memang 30 detik ya. Nanti Lambda function akan memproses misalkan, akan query ke database, akan memproses transaksinya misalkan, dan nanti ini hasilnya akan diberikan ke si klien tadi. Kayak gitu ya. Nah, tapi kalau prosesnya nanti lama, bisa kayak gitu tadi ya, bisa kayak gini ya. Prosesnya kalau terlalu lama, kita gunakan asinkronus ya. Mungkin itu tadi ya, mungkin prosesnya butuh waktu setengah jam misalkan ya, karena apa ya, bukan transaksi, mungkin dia pengen nge-generate suatu report. Nah, mungkin dong kita tungguin selama setengah jam ya, dia generate reportnya itu cukup banyak. Mungkin report penjualan dalam waktu berapa lama, mungkin nggak terlalu lama juga ya, karena kan Lambda function batasnya 15 menit doang. Tapi nanti generate report lumayan banyak ya. Dan di sini si Lambda function ya, dia melakukan tadi ya, si client tadi melakukan asynchronous processing. Dia request untuk minta reportnya, nanti si API ini nanti mungkin akan melakukan atau sistem ini ya, bukan API ya. Karena kan API gateway dia biasanya dia sinkronus ya. Nah, nanti mungkin ada service A ngasih tahu ini udah saya proses nih. Dan nanti klien akan nungguin mungkin sambil ngerjain yang lain. Ya. Oke, kita di sini kita fokus ke sinkronus ya. Jadi asynchronous processing ada beberapa service. Ada SKS, SNS, dan Kinesis data stream ya. Nah, kita akan bedah satu persatu. Jadi message queue seperti ini ya. Kita bahasnya di ini dulu deh. Di suatu restoran ya. Yang restoran terlalu banyak ya. Restoran juga sih. Restoran ya. Restoran kecil lah ya. Di mana ada kita datang ke suatu restoran ya. Terus di sini ada pelayan, ada waiter. Ini kita customer. Kita request makanan ya. Ada banyak banget menunya ya. Ada nasi goreng, ada bakwan, ada ya bakwan ada masak ya. Maksudnya ada bakmi goreng, ada mungkin soto ya, banyak ya pilihan menunya. Terus kita request, request. Nanti si waiter akan ngomong langsung ke si chefnya. Chefnya dia akan ngirimin requestnya tadi ke chefnya, dan chefnya nanti nerima requestnya tadi. Oke lah, kliennya mungkin ada 2 keluarga juga ya, ada istri dan anaknya yang dia bawa. Nah, ini nggak masalah ngender. Nah, tapi gimana kalau ternyata ada banyak nih, kliennya ada banyak, requestnya ada banyak juga nih, ya, requestnya ada banyak. Yang terjadi adalah si waiter nanti akan dengerin, nanti akan terusin ke si kokinya. Meskipun si waiter sibuk, tapi nggak sesibuk ke kokinya tadi. Dan mungkin kokinya ada banyak ya. Kita nggak hanya ada 1-2, mungkin ada 2 koki nanti yang nanti ngebantuin, atau mungkin ada lebih koki lagi. Nah, tapi ini jadi masalah nih ketika request-nya terlalu banyak. Ini nanti nggak bisa ngehandle nih request-nya. Dan nanti kewalahan, nanti bisa aja kokinya bakal lupa. Ya kayak server nanti kan kalau request-nya membludak, bisa aja nge-hang ya. Dan ada request yang nanti nggak bisa diproses. Nah, ini yang terjadi adalah tadi request-nya bisa bermasalah, nggak bisa di-deliver, atau mungkin kokinya tadi
Ya atas izin Allah juga ini dia sakit ya, bukan meninggal ya. Tapi kalau misalkan di server mungkin dia fail karena ya kebakar atau apa misalkan ya CPU-nya panasan, nah bisa terjadi kan, dia nggak tahu juga, atau keputus kabelnya ya. Nah terus di sini ternyata dia fail, ya udah mereka nggak bisa ngehandle request-nya, padahal ini lagi dimasak, padahal si server tadi lagi ngeproses transaksi tadi. Nah solusinya apa nih? Solusinya nggak bisa kayak gini nih. Solusinya si waiter nanti dia tulis pesanannya, dia taruh di sini pesanannya. Ya, mungkin dia digantung ya, digantung, atau mungkin kan ada yang ditaruh di paku ya, di, di itu ya, tusuk nanti ya, di tapaku itu ya. Mungkin nggak hanya di itu juga ya, mungkin kayak di puskesmas pernah juga ya, kayak ada paku itu di ini ya. Nah kayak gitu, itu pesanannya nanti ditaruh di sana. Nanti si koki tinggal baca pesanannya dan dia proses. Nah, yang menarik di sini, meskipun pesanannya ada banyak banget pesanan, si koki pada dasarnya kewalahan sih sebenarnya kalau orang ya, tapi nggak akan kewalahan banget karena pesanannya memang ada di sini, nggak akan kehilangan pesanan tadi. Tapi nanti si koki akan ngerjain tugasnya sesuai dengan kemampuannya tadi. Oh, saya cuma bisa masak tiga pesanan dalam satu waktu. Nah, kayak gitu ya. Nah, meskipun pada dasarnya kalau orang kan pasti stres ya kalau ada banyak pesanan kayak gini, tapi kalau ini server ini nggak akan stres. Dia akan ngecek, oh saya cuma proses tiga pesanan kok dalam satu waktu, ngapain saya mikirin ada ribuan, 1000 pesanan di sini. Saya nggak usah mikirin. Pokoknya saya proses proses tiga lagi kayak gitu. Mereka ini akan memproses sesuai dengan kemampuan mereka. Nah itulah tugasnya dari itu tadi ya. Jadi nanti si front end atau si produser nanti ngirimin request ke queue ya. Nanti ada banyak banget request nanti ya. Requestnya seperti apa ya? Mungkin kayak oke, ini ada ID user, ini ada produk-produknya, user mau beli itu ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi ada ID user, produk-produknya nanti dia dikirimkan ke dalam queue, nanti backend akan memproses message di dalam queue tadi. Mau ada 1000, mau ada 10.000, nggak masalah pokoknya. Ya, pokoknya dia cuma ngerjain sesuai kemampuan ya. Saya cuma bisa ngerjain 3, ya udah saya kerjain 3. Kalau nggak kelar sekarang, ya besok mungkin dikerjain. Jadi kayak gitu. Kalau 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 server jadi orang mungkin kayak gitu ya. Saya cuma ngerjain sesuai kemampuan saya, mau ada banyak kerjaan ya saya cuma maksimumnya segini ya. Jadi kayak gitu. Ini beda ketimbang tanpa ada queue tadi. Tanpa ada queue, dia dijejerin banyak request nih, banyak banget. Pokoknya harus keluar nih, pokoknya harus keluar, pokoknya harus keluar, pokoknya harus keluar ya. Nanti di sini dijejerin request, ini kewalahan nih. Ya, dia stres nanti. Meskipun ada auto scaling, dia kan bisa nambahin server baru nih, koki baru bisa ditambah ya. Nah, tapi kan ada batasannya, berapa banyak server yang kita bisa tambahkan. Jadi kayak gitu ya. Ini yang kita bisa lakukan di namanya queue nanti. Dan ini nanti servisnya adalah SQS ya. Jadi message ditambah dalam queue, nanti consumer mengambil dan memproses message-nya, dan mungkin kalau udah kelar dia akan delete message-nya tadi ya. Nah, terus ada juga PubSub ya. Jadi PubSub itu beda. Jadi produser itu ngirimin ke dalam satu topik, nanti dari topik ini akan semacam kayak ngedistribusin kontennya ke beberapa subscriber ya. Jadi subscriber nanti yang akan menerima request-nya. Jadi kalau kita bandingin queue, consumer atau backend nanti akan secara aktif ngambil message-nya, proses message-nya tadi. Tapi kalau di PubSub messaging ini, si subscriber-nya diem aja. Dia nungguin pesanan, dia nungguin request yang masuk. Nanti
topik yang akan menyebarkan message tadi, ya. Nah, ini yang kita bisa lakukan nanti. Dan terus kita lihat lagi di sini. Nah, pertanyaannya gini, oke. Kayaknya tanpa topik pun saya bisa deh. Tanpa topik ya. Saya bisa langsung kirimin ke 3 server ini. Ini subscriber bisa server ya. Subscriber nanti bisa server, tapi bisa yang lainnya juga nih, nggak hanya server. Nanti kita bisa gunakan SNS. Ya, nanti ini nggak hanya server, bisa nanti email, bisa apa nanti ya, bisa juga SMS, bisa aja. Nah, tapi intinya subscribe itu bisa server. Nah, anggapan kalau tiga server, kan kita bisa kirimin ke 3 server ini. Nah, yang jadi masalah adalah, bisa nggak produser ini pasti ngirimin ke 3 server ini? Udah pasti ngirimin ke 3 server ini. Gimana kalau satu servernya ini mungkin menolak? Berarti kan kita harus lakukan kayak retry misalkan ya. Terus gimana manajemen nanti subscribernya? Misalkan kita pengen filter message-nya. Dan mungkin ada beberapa pengaturan lainnya yang harus kita atur. Misalkan kalau ternyata subscribernya itu nggak hanya server, mungkin service AWS. Berarti kan di produser ini kita harus buat ya aplikasi nanti kan pasti menggunakan SDK untuk ngirimin request tadi. Mungkin nggak hanya server aja, tapi mungkin service AWS ya. Salah satu service AWS. Nah, berarti kita harus gunakan SDK. Dan ini agak repot ya. Padahal cuma ngirimin message aja, tapi mau nggak mau ketiga subscriber ya kita harus lakukan seperti itu. Ya. Nah, di sini dipermudah dengan si topik tadi. Ya udah, saya kirimin ini satu message, udah deh, pokoknya kelar ya. Oke, nanti topik akan distribusikan kontennya tadi. Ya, kayak topik itu kayak tukang pos saja ya, tapi nanti suratnya nanti akan di copy, digandakan, dan nanti akan disebar ke beberapa penerimanya. Jadi kayak gitu ya. Nah, terus di sini kita lihat ada juga stream ya. Jadi stream ini bisa dibilang data masuk nanti di stream, dan mungkin ada banyak ya. Dan nanti consumer akan memproses stream data tadi. Ya, jadi mungkin stream data ini nggak hanya diproses satu atau dua, tapi mungkin secara batch. Nanti dia akan proses banyak data sekaligus, dan nanti mungkin ada consumer lain yang memproses data yang sama. Ya, consumer lain juga akan memproses data yang sama juga. Jadi kayak gitu ya. Jadi stream itu digunakan khusus untuk multi consumer yang menggunakan data yang sama nanti. Kalau di queue tadi, ya kalau di queue tadi, kalau di queue di sini, nah satu message ini hanya untuk satu consumer. Satu koki hanya ngerjain satu masakan aja yang dipesan oleh customer. Tapi kalau di sini consumer bisa memproses beberapa pesanan tadi. Ya, mungkin consumer lain memproses pesanan tadi. Jadi ini mungkin bukan konsep pesanan ya, tapi ini adalah data yang kalau kita bilang sih data bisa historical record atau mungkin data apa nanti yang dimana masing-masing consumer itu punya kebutuhannya masing-masing. Ya contohnya aja ya, datanya apa? Contohnya kita punya website nih ya diakses oleh kita yang menggunakan laptop misalkan. Nah di sini kita klik produk, ada produk kita klik produknya. Yang terjadi adalah, nah informasi klik ini sebenarnya penting. Nah, nanti informasi klik ini akan disimpan ke dalam stream. Nanti ada lagi dia klik apa, dia akan disimpan dalam stream, klik apa nanti disimpan ke dalam stream kayak gitu. Nah kita pengen consumer ini nanti memproses kliknya tadi untuk mungkin nampilin produk yang lagi tren, lagi sering dilihat misalkan, atau mungkin pengen memproses untuk ngasih rekomendasi ya dari hasil klikan tadi ya, dan banyak nanti yang mungkin untuk proses analisis, reporting ya. Jadi bisa aja ada beberapa sistem. Sistem satu untuk ngecek semacam produk terfavorit ini yang apa?
Nah, yang kedua, consumer kedua, untuk ngecek nanti, oke, saya pengen nanti dapetin, tadi kan produk favorit nih. Saya pengen nanti dapetin analisisnya, rekomendasinya apa nih. Nanti kita pengen berikan ke customer kita, ya. Nanti rekomendasi bisa kita kasihkan ke customer. Ini loh, kamu kan ngeklik ini rekomendasinya nih. Mungkin kita pengen berikan seperti itu ya. Ini ya, message nanti masuk ke dalam stream, nanti consumer nge-poll message. Nanti di sini akan dianalisis message yang lumayan banyak nanti ya. Itu tadi ya. Oke. Kita lihat topik menyimpan informasi subscribernya. Topik dia nyimpan sementara, terus nanti ngirimin ke subscribernya. Dia nyimpan sementara doang ya. Gunanya untuk ya kayak itu aja, kita mau kirim paket, kan nanti ditaruh di terminal berapa dulu ya oleh pengirim paketnya. Terus nanti dari situ dikirimin langsung ya. Tapi intinya untuk penyimpanan sementara tuh terminalnya nanti. Oke, SNS ya nggak disimpan message-nya ya. PubSub stream tadi ya. Jadi PubSub untuk nge-distribute ke beberapa sistem, habis itu message-nya nggak bisa dibaca lagi. Artinya PubSub nggak nyimpan message-nya tadi. Kalau stream, message-nya akan tetap disimpan di dalam stream-nya. Nanti beberapa consumer bisa memproses message-nya tadi. Ketika berarti akan terjadi data loss ketika tidak ada consumer, ketika SNS tidak listen. Ya, nanti kan ketika SNS mungkin ngirimin message, dia kan gagal ya, karena consumer yang mungkin lagi fail atau ada masalah ya. Nanti dia akan ada sistem semacam retry, dia akan coba request berkali-kali. Kalau misalkan memang nggak diterima message-nya, mau nggak mau itu akan ya nggak akan sukses untuk dikirimkan. Ya, tapi di sini kita lihat udah mau jam setengah 10 juga ya. Tapi udah lumayan kan ke section ketiga, baru kita nanti bahas STS ya. Jadi mungkin itu aja dari saya ya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Mohon maaf kalau kesalahan kata dan kekurangan di kelas ini dan mungkin kekurangan lainnya juga ya. Dan itu aja dari saya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Jam 3.29 ya. Belum jam 9.30 tapi ya oke itu aja ya. Terima kasih semuanya ya.